Ini yang saya maksud batu berkepala manusia ya teman-teman. Dari sini itu kelihatan batunya itu tengkurap dan itu ada kepalanya juga ya. Tahu kepala manusia atau kepala apa tuh teman-teman? Bisa teman-teman lihat secara detail. Dan ketika saya eksplorasi ke sini waktu dulu tuh, saya bertanya kan berjalan bersama Bapak Juju berdua di sini. Saya bertanya kepada Pak Juju, Pak, kalau batu itu ada penghuninya enggak? Pak Juju, ya mungkin ada gitu. Nanti kita akan menanyakan secara detail perihal batu ini ya teman-teman kepada Bapak Juju langsung. Ini adalah Padepokan Pancarasa Pancasukma ya, kalau nggak salah. Nanti kita cek lagi deh benar atau tidak nih. Ini enak banget suasananya teman-teman. Suasananya sangat indah sekali. Itu di bawah itu merupakan hamparan area pesawahan dan juga area perbukitan yang ditanami tanaman jagung. Assalamualaikum. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa silaturahmi lagi bersama si Abah. Ya, silakan. Abah, boleh ininya ditempel, Bah. Ini sama Bah Uju ya? Bah Dudu. Bah Dudu. Oh, Dudu. Iya, saya selalu salah menyebutkan nama ya, teman-teman. Mohon maaf, Abah ya. Nah, ini adalah Padepokan Pancarasa Pancasukma. Pancasukma pimpinan Bapak Dudu ya. Iya. Bisa Bah nempel. Ya. Itu ada jepitannya Bah, maaf. Oke Bah, udah cukup. Nah, ini teman-teman Bapak Dudu, Ibu. Nah Pak, saya ingin bertanya nih Pak, perihal batu yang berada di depan rumah. Ini rumah atau padepokan sih Pak? Padepokan. Ya, nah, di depan padepokan itu ada sebuah batu ya Pak ya. Itu seperti kepala manusia atau kepala apa tuh Pak? Dan secara tidak langsung waktu dulu kan saya bertanya kepada Bapak, Pak, kalau batu di depan padepokan Bapak ada penghuninya enggak gitu, kata Bapak kan ya mungkin ada, cuman kita menggubris langsung masuk ke dalam padepokan ya Pak ya. Iya. Itu gimana sih Pak ceritanya, apakah betul Bah ada penghuninya enggak Bah? Abah sebetulnya nggak tahu itu. Abah juga heran melihat fotonya itu. Yang tadi saya kan yang sebenarnya kan tidak ada apa-apa, cuma batu. Nah, dulunya nggak nampak batu ini, kemudian ini padepokan ini dibangun, kemudian ini tanahnya diratakan, ya muncul di bawah. Dan itu ada batu, ya itu batunya. Itu batunya. Tapi nggak dipindahin gitu Pak, nggak dibongkar. Bapak Abah juga sebetulnya itu kan sebaiknya itu kan dibuang kan buat halaman. Nah, Abah juga heran, terus merasa senang lah, indah gitu. Jadi batu itu tidak dibuang, justru dipelihara gitu. Dibiarkan begitu saja mungkin Pak ya. Buat hiasan lah gitu. Buat hiasan. Mungkin itu di dalam batu tersebut ada itu ya Pak ya, ada khodam mungkin ya yang Abah nggak ketahui. Ya mungkin juga, juga ada makhluk gaib mungkin gitu. Yang mungkin ya Pak ya, tapi belum tahu kebenarannya ya Pak ya, belum tahu kepastiannya ya Pak ya. Soalnya Abah juga kan tadi udah dijelaskan sama Abah teman-teman, katanya tadinya itu tanah rata, cuman pas ketika dibongkar digali di bawahnya ada batu. Namun Abah seharusnya kan batu itu digali, dibongkar, dibuang. Cuman Abah serasa melihat batu tersebut kayak enak dipandang, ya udah didiamin aja gitu ya Pak ya. Dan itu di samping di dinding itu ada kayak lukisan-lukisan Bah, lukisan apa tuh, apanya namanya ya? Itu dikira teh penghuni batu tersebut gitu. Bukan. Oh bukan. Itu mah cuma hiasan. Cuman hiasan doang. Dinding ya. Jadi cuman hiasan dinding doang gitu Bah. Iya. Jadi nggak ada makna sesuatu, nggak ada makna yang lainnya gitu. Enggak. Sebetulnya ya semua juga yang ada di sini sebetulnya hanya hiasan, tidak ada yang diistimewakan, tidak ada yang dipuja-puja gitu. Oke, betul ya Pak ya. Kita hanya yang diistimewakan itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala Pak ya. Nah, itu teman-teman bisa teman-teman, inilah Padepokan Pancarasa Pancasukma ya teman-teman. Nah, ini merupakan dua lambang bendera. Yang pertama lambang bendera merah putih, yang kedua lambang bendera dari Padepokan Abah Dudu ini. Kalau merah putih kan itu melambangkan merah suci, merah berani, putih suci. Kalau dari Pancarasa Pancasukma
hitam putih, hitam itu malam, kalau putih itu siang. Nah, di sini juga masih banyak perabotan-perabotan waktu zaman penjajahan Belanda ya Abah ya. Dari mulai lemari, jam dinding, terus tempat tidur, apa lagi tuh Bah? Namanya teh lemari juga ya sebelah sana ya Bah ya. Lemari. Dan di sebelah sana, di dalam sana itu banyak banget benda-benda pusaka milik Abah Dudu. Karena mungkin yang penasaran dengan benda pusakanya silahkan lihat deh, cek videonya, atau nanti kita masuk lagi ke dalam melihat doang ya Bah ya. Karena untuk penjelasan secara detailnya sudah dijelaskan secara detail oleh Abah Dudu ini ya Bah ya. Abah nggak kepikiran gitu, nggak berencana, karena kan tadi saya ngeliatin foto nih ke Abah, Bah, ini di batu ini ada kepala manusianya gitu ya Bah, ada kepala seperti kepala. Padahal sebenarnya kan tidak ada. Padahal sebenarnya kata Abah itu tidak ada. Abah nggak penasaran, nggak pengen menelusuri gitu secara goib atau secara spiritualnya gitu Bah? Ya sebenarnya kalau Abah menelusuri tentang kegaiban, tentang apalagi tentang batu, sebetulnya masalah gaib, jangankan nampak, mendekat pun tidak boleh. Jadi, tidak akan nampak, tidak akan mendekat. Justru wataknya itu kalau diselusuri sama Abah malu, bukan takut, malu, tiba-tiba menjauh gitu. Sebetulnya. Karena Abah kan memperdalam tentang dewa kemanusiaan. Dewa kemanusiaan itu apa Bah? Semar itu kan dewa kemanusiaan. Jadi manusia itu secara umum makhluk yang paling mulia, tapi manusia yang bagaimana yang mulia itu yang bagaimana yang mulia, tidak semua manusia mulia sebetulnya, apalagi sekarang. Jadi gimana Bah? Jadi pengertian manusia yang paling mulia itu gimana Bah, bisa dijelaskan? Ya seperti apa contohnya gitu Bah? Ya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, begitu. Maka dilambangkan dengan gambar semar gitu kan. Di dalam gambar itu untuk dibaca, diterjemahkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari itu. Seperti di sini kan ada bukan pancarasa, pancasukma. Terus ilmunya juga simpel. Cukup dengan mengucapkan ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah. Siapa lagi yang mampu menghadapi Allah dan Rasulnya? Makanya bangsa-bangsa gaib itu malu dengan orang-orang yang sudah memperdalami kalimat itu, karena tidak jauh dari Allah yang punya semua yang ada di jagat raya ini. Abah, kalau itu bacaan ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah itu biasanya didawamkan itu berapa beribu balik atau setiap detik? Setiap detik. Seperti sekarang Abah sedang ngobrol di sini, di dalam itu tetap ya Allah ya Rasulullah, tidak ada batasannya, tetap ya Allah, meskipun Abah sedang merokok, sedang ngobrol, tepat di sini ya Allah. Gitu. Jadi supaya hati itu tidak digambari yang bukan-bukan, tetap Allah, 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 Allah. Gitu. Jadi walaupun kita sedang dalam keadaan ngobrol, walaupun kita dalam tetap di dalam hati nggak boleh tidur ya Bah ya. Hati itu harus tetap melafadzkan Allah, 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 Allah gitu ya Bah ya. Memang ini teman-teman suatu ilmu yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Jarang banget orang seperti ini nih, seperti Abah ini ya Bah ya. Kalau misalkan orang itu kebanyakan ingat dan lupanya itu kebanyakan lupa daripada ingatnya ya Bah ya. Contohnya saya sendiri deh. Kalau saya sendiri paling ingatnya itu kalau membaca sholawat atau apa gitu ya Bah, sesudah sholat yang 5 waktu ataupun habis maghrib sampai isya. Nah seharusnya kan 24 jam nonstop itu kita harus tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bah ya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan bumi ini ya Bah ya. Abah boleh nggak, biar nggak penasaran nih, kita berjalan ke batu tersebut bersama Abah, melihat deh Bah, di mana sih posisi letaknya gitu Bah? Boleh. Nah, jadi ini berarti kalau batu tersebut hanya satu-satunya batu ya Bah ya? Iya. Satu-satunya batu ketika membangun padepokan ini. Memang rumah. Di daerah sini jarang nampak batu itu. Jarang nggak sih. Bukan dari sini juga udah jelas sih Bah. Ini juga nampak kan intinya dari sini juga udah jelas, udah Bah. Nah untuk posisi batunya teman-teman bisa teman-teman lihat itu tidak ada apa-apa sama sekali ya Bah ya. Iya. Teman anehnya ketika di dalam kamera, nah mungkin nanti deh
di video ini akan muncul lagi atau tidak. Ada kepala manusianya teman-teman. Itu yang membuat saya penasaran. Makanya saya langsung menanyakan kepada Abah Dudu ini. Kalau lukisan-lukisan yang di dinding berarti nggak ada makna atau yang lainnya ya Bah ya? Nggak ada. Nah Abah, ini Abah sempat bicara juga nih Bah. Di bawah ini tuh di sekitaran sini tuh ada sebuah makom ya Bah. Apakah betul Bah? Iya, itu makam keluarga sebetulnya. Di sebelah mana sih Bah posisinya? Di bawah sana. Di paling bawah itu. Berarti ke sana itu ada perumahan lagi, ada kampung lagi nggak ada, nggak ada. Kebun sana. Kalau di sana itu ada berapa makam sih Bah? Ada 4. 4 makam. Oh, 4 makam yang berada di bawah sana gitu Bah. Iya, iya. Oke, teman-teman, tapi itu hanya pemakaman keluarga. Tidak pemakaman umum. Dikira teh saya mah pemakaman umum atau ada sebuah makam keramat gitu Bah. Ya ada. Dikira makam keluarga. Ya. Nah, Abah, kenapa sih bikin padepokan ini beda dengan rumah Abah yang di depan? Kalau rumah yang Abah yang di depan kan terbuat dari seperti rumah mewah lah Bah, bukan seperti rumah mewah. Emang rumah mewah gitu Bah ya. Kita pernah masuk, pernah explore ya teman-teman ke sana, itu benar-benar mewah sekali. Abah bisa memanfaatkan bahan bangunan yang tidak berguna bisa menjadi berguna ya Bah ya. Kenapa kalau padepokannya dibangun hanya dari bilik gitu Bah? Itu kan menimbulkan kesederhanaan hidup, sederhana gitu. Kesederhanaan. Jadi salah satu simbol kita itu harus hidup sederhana. Walaupun kita sedang berada di atas, kita jangan jumawa ya Bah ya. Tong melakang keng, kenanya kurang Sunda nanti ya Bah ya. Harus tetap ingat kepada yang di bawah. Kita bisa disebut sebagai orang mampu atau orang kaya itu karena ada orang yang berada di bawah kita, orang yang tidak mampu atau orang yang miskin ya gitu Pak ya. Kebanyakan orang lupa kayak gitu. Jadi kalau orang miskin itu pada kebanyakannya diinjak atau gimana gitu Pak ya. Padahal itu fakir, miskin dan kekayaan juga itu semuanya adalah titipan. Bukan titipan, ujian. Oh, ujian. Tidak semua orang selamat di dalam kekayaan, tidak semua orang selamat dalam kekufuran, kekafiran. Oke, ya, betul sekali ya, Pak. Ini banyak orang kaya yang celaka dengan kekayaan. Oke. Nah, jadi ini salah satu ilmu lagi teman-teman dari Abah Dudu nih. Jadi kita itu jangan jumawa, jangan mentang-mentang orang mampu, ya. Kita itu harus senang di dunia juga senang di akhirat ya Pak ya. Jangan sampai kita senang hanya di dunia aja, di akhirat dapat siksaan gitu Pak ya. Abah, oke Abah, terima kasih Pak ya atas waktunya untuk penjelasan perihal batu. Jadi sekarang misteri yang dalam hati saya itu terpecahkan. Kalau dulu kan penasaran sekali dengan batu tersebut, namun sekarang setelah Abah menceritakan hal-hal yang itu gini gitu ya Pak ya. Ternyata batu tersebut tidak ada apa-apanya, tidak pernah ada khodam yang Abah simpan di dalam batu tersebut. Namun nanti mungkin ada orang-orang spiritual yang lain yang ingin menguak batu. Kalau orang lain, orang spiritual orang lain bisa juga dan itu diadakan, dibesar-besarkan bisa. Oke, siap Abah. Terima kasih ya Abah ya atas waktunya. Semoga Abah sehat selalu, diberkahkan hidupnya, dipanjangkan umurnya.